Oke, baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita akan saksikan presentasi proyek akhir dari kelompoknya Mbak Tika dan kelompoknya Mas Kris tentang EBIT Plan. Oke, sudah siap? Siap, Pak. Oke, kalau gitu waktu dan layar Zoom Pak Iqbal persilahkan. Ingin share screen, Pak. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan The EBIT Plan bersama rekan saya, Tika Ayu Haryanti. Ini Mbak. Latar belakang dari The EBIT Plans adalah toko bibit tanaman dengan kualitas terbaik yang terletak di Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Bibit tanaman dan tanaman hidup tersedia di sini. Perlengkapan kebun dan pertanian, dan juga ribuan produk tanaman hias, bibit bunga, bibit sayuran, bibit buah, dan perlengkapan perkebunan yang lain. Ini adalah bisnis model kanvas yang membuat Canvanizer. Bisnis model kanvas. Yang pertama, K-Partner. K-Partner, bisnis model kanvas adalah hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun pengorganisasian layanan sesuai ekspektasi perusahaan. Biasanya di bagian ini Anda harus menentukan mitra, pemasok, distributor dengan menjabarkan daftar kegiatannya. Nah, untuk K-Partner dari EBIT Plan yang pertama, supplier bibit, produsen gerabah, produsen pupuk organik, produsen kemasan, petani, pemilik stand bunga, influencer, dan jasa ekspedisi seperti Gojek, JNT Express, Antaraja, Shopee Express, dan JNE. Yang kedua, Key Activities. Key Activities Business Model Canvas adalah kegiatan-kegiatan yang akan bisnis Anda lakukan dalam mencapai target dan value perusahaan. Saran perencanaannya, perhatikan juga beberapa hal. Yang pertama, cara pendistribusian produk. Yang kedua, aktivitas apa saja yang dibutuhkan agar konsumen puas. Yang ketiga, seberapa banyak tenaga ahli dalam bisnis Anda. Nah, ini key activities dari The EBIT Plan. Yang pertama, memfilter bibit sebelum dibeli untuk dijual lagi. Lalu ke proses yang kedua, membeli barang pendukung seperti polybag, pot bunga, dan kemasan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik. Yang keempat, memberikan nilai tambah untuk mempererat hubungan dengan customer agar tidak pindah ke kompetitor lain. Yang kelima, aktif di kegiatan-kegiatan giat tanam seperti reboisasi. Selanjutnya, value proposition. Value proposition bisnis model kanvas adalah nilai-nilai yang ingin ditawarkan suatu layanan kepada konsumen. Ini value proposition dari The EBIT Plan. Yang pertama, The EBIT Plan menyajikan berbagai produk mulai dari benih, bibit, dan yang sudah menjadi tanaman. Yang kedua, The EBIT Plan hadir di berbagai e-commerce ternama untuk mempermudah konsumen tanpa harus datang langsung ke official store. Yang ketiga, memberikan treatment atau tutorial pada konsumen cara penanaman bibit yang baik dan cara merawat tanaman yang baik. Kemudian, customer relationship. Setelah mengetahui saran konsumen dan channel marketing yang akan digunakan, perhatikan pula bagaimana membangun interaksi antara bisnis Anda dengan pelanggan. Misalnya memberikan promo, cashback, atau membership. Nah, di The EBIT Plan ini, customer relationship-nya memberikan diskon dan promo di hari-hari besar dan pada saat ada event tentang pertanian, perkebunan, dan penanaman. Yang kedua, menjaga hubungan komunikasi dengan konsumen dengan ramah dan sopan. Yang ketiga, memberi parcel berupa bibit tanaman untuk konsumen setia.
Yang keempat, menyimpan kontak konsumen agar bisa melihat promo dan produk yang baru. Yang kelima, membuka saran dan kritik bagi konsumen yang bila ada yang kurang. Kemudian custom segment. Custom segment adalah salah satu elemen guna menentukan siapa pembeli, target pasar, segmen mana yang cocok dengan produk Anda. Di sini ada custom segment dari The Habit Plan. Yang pertama, para pelajar dan mahasiswa, petani, pemilik kebun, penggiat tanaman, dan bapak ibu pencinta tanaman hias. Kemudian key resource. Key resource adalah aset dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Di sini ada key resource dari The Habit Plan. Yang pertama, internet, kamera, toko, handphone, laptop, karyawan dan admin, dan banner. Kemudian channel. Channel adalah media atau saluran yang dapat Anda gunakan untuk memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Beberapa di antaranya adalah website, marketplace, media sosial, dan sebagainya. Channel di The Habit Plan ada website, sosial media Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan WA Business. Marketplace-nya Facebook, Shopee, dan Tokopedia, serta forum penggiat tanaman. Kemudian cost structure. Cost structure adalah pemetaan biaya sesuai perencanaan bisnis yang sudah dibuat. Ini adalah cost struktur dari The Habit Plan. Yang pertama, menyewa toko dan lahan. Yang kedua, biaya internet dan listrik. Yang ketiga, gaji karyawan. Yang keempat, biaya promosi. Yang kelima, pengadaan alat pelengkap. Kemudian revenue stream. Revenue stream adalah program-program yang dapat menjadi sumber pendapatan bisnis Anda. Sini ada revenue stream dari The Habit Plan. Yang pertama, penjualan bibit dan tanaman. Yang kedua, penjualan aksesoris tanaman seperti pot, polybag, vas bunga, wadah, penyiram air. Yang ketiga, penjualan pupuk. Yang keempat, AdSense YouTube. Kemudian ada value proposition. Value proposition dalam membangun atau membuat sebuah bisnis, tentu kita perlu benar-benar mengenal produk atau jasa kita sendiri. Selain itu, kita juga perlu tahu apa yang menjadi kelebihan bisnis kita dibanding dengan kompetitor lain. Di dalam value proposition terdapat dua elemen, yaitu customer profile dan value proposition. Di dalam customer profile ada gains menjelaskan manfaat yang diharapkan atau yang menjadi keinginan dari konsumen. Gains di dalam The Habit Plan adalah kemudahan pembayaran, rasa aman, terus oleh dalam proses menyelesaikan pekerjaan atau suatu hal. Kemudian PS-nya adalah harus datang ke toko, harga mahal, bibit rusak, tidak bisa dirawat. Kemudian customer jobs merupakan tugas fungsional, sosial, dan emosional yang dilakukan oleh pelanggan. Masalah yang pelanggan coba untuk menyelesaikan dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Customer jobs-nya adalah menanam dan biji belum punya kualitas. Kemudian value proposition-nya produk dan service, menjelaskan produk dan jasa yang kita tawarkan, yang mana dapat membantu pelanggan menyelesaikan tugas fungsional, sosial, dan emosional. Produk dan service-nya di The Habit Plan adalah menyediakan bibit tanaman dan bibit berkualitas tinggi. Kemudian gains creator menjelaskan bagaimana produk dan jasa dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau diuntungkan. Gains creators-nya cash dan e-money, pembayaran di tempat dan ekspedisi terpercaya dan siap tanam. Kemudian pain relievers menjelaskan bagaimana produk atau jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau risiko yang pernah dialami oleh pelanggan. Oke, udah 10 menit.
Kemudian marketing funnel-nya. Di awareness, The Ability Plan melakukan sebuah pengenalan produk atau konten. Marketing ke khalayak banyak jika membutuhkan benih tanaman. Kemudian di interest. Di interest, calon customer bisa mengunjungi website resmi The Ability Plans. Kemudian di consideration, The Ability Plan nanti akan meyakinkan pelanggan untuk memilih brand kami dengan strategi website. Kemudian di evaluation, calon customer akan mempertimbangkan kesesuaian dari Ability Plan dari segi testimoni, kualitas, dan harga. Kemudian di decision, calon customer tertarik setelah mengunjungi situs The Ability Plan, maka pelanggan akan memutuskan membeli di The Ability Plan. Kemudian purchase, di calon customer membeli di e-commerce maka bisa memesan sesuai dengan sistem. Next. Nah, selanjutnya adalah copywriting yang dibuat untuk The Ability Plans. Nah, di tengah pandemi COVID-19, tumbuh pola kehidupan baru yang cenderung mengalami perubahan dengan munculnya salah satu aktivitas yang menarik banyak atensi masyarakat, yakni berkebun. Entah ini sekedar tren atau sudah menjadi gaya hidup yang berkelanjutan di masyarakat. Yang pasti, berkebun menjadi salah satu pola hidup yang menghadirkan kedekatan, kepuasan, hingga terciptanya sensasi yang istimewa bagi sebagian masyarakat. Nah, kemudian untuk landing page. Pak, ini permisi saya jelaskan landing page-nya atau bagaimana, Pak? Oke, enggak apa-apa, didemokan aja, Mbak Vika. Nah, gini ya. Langsung dibukakan. Nah, oke. Nah itu untuk headernya, The Ability Plans, the best local seeds. Suka berkebun dan ingin tanaman dengan kualitas tinggi, yuk kepoin di bawah ini. Nah, untuk The Ability Plans, nah apa sih The Ability Plans itu? Nah, ini adalah pengertian dari The Ability Plans. Merupakan sebuah marketplace yang menjual berbagai tanaman untuk para pecinta gardening dan pecinta tanaman. Di sini tersedia berbagai keperluan gardening secara lengkap dan trusted tentunya. Ingin tahu tentang Ability Plans? Simak dan cus beli. Nah, kualitas dari bibit tanaman ini, pembibitan tanaman menghasilkan tanaman untuk berkebun rumahan. Nah, sedangkan untuk lahan budidaya dari The Ability Plans sendiri, itu merupakan milik perseorangan atau milik keluarga. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi, sudah terpercaya dan aman. Kita melakukan budidaya sendiri dan pemasukan bibit dari pihak terpercaya. Untuk lahan budidaya The Ability Plans memakai kebun milik sendiri. Nah, The Ability Plans ini kita jual apa aja sih? Nah, untuk yang sering dijual dan sangat laris yaitu pohon sengon. Apa sih pohon sengon ini? Sengon memiliki nama ilmiah. Lanjut, Mbak Tika. Lanjut. Oh, lanjut Pak, ya Allah. Nah, kemudian kita jual buah-buahan, kemudian tanaman hias, benih biji-bijian, kemudian ini sampai sini, kemudian ini variannya. Nah, ini untuk CTA kita ya? bisa Call to action-nya itu ya? Iya. Bisa masuk Instagram nggak? Bisa. Ini tapi masih Instagramnya masih kosong, mana Instagramnya? Oke. Bisa, Pak. Nah, ini masih kosong, Pak. Belum saya edit. Nah, ini untuk packaging-nya, kemudian ini untuk cara berkebun, kemudian ini posisi, kemudian The Ability Plans juga ada garansi, kemudian ini untuk pencontohan support lokal produk, dan ini ucapan Happy Gardening The Ability Plans product. Ini untuk kontak person. Nah, di sini juga di website ini juga ada testimoni, ini masih belum semua saya masukkan, Pak. Nah, ini untuk testimoninya, untuk picture-nya ada pembelian bunga, kemudian ini bibit pohon, dan ini bibit sayuran. Nah, ini untuk ini waknya. Nah, ini apa saja yang ada The Ability Plans, kemudian apa ini adalah ini? pertanyaan. Kenapa, Pak? Apa ini? FAQ. Oh, tadi saya nggak salah dengar ya. Tadi bilangnya. Maaf, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Aduh, terburu-buru 15 menit, Pak. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala customer, jadi kita sudah ada di FAQ-nya di sini, Pak. Nah, kembali ke sini. Setelah landing page tadi, kemudian
Nah, customer relationship management. Nah, dimulai dari perusahaan the EBIT plans, kemudian kita perusahaan ini menyediakan berbagai kebutuhan untuk berkebun, kemudian untuk produk. Kemudian di sini tersedia mulai dari bibit benih dan bibit pohon. Kemudian mantap. Lanjut Mbak Tika. Oh iya Pak, lanjut. Oh ini belum. Nah ini kemudian ke media promosinya. Oh lanjut Pak. Supply chain. Nah supply chain management ini panjang Pak. Nah ini ada profilnya, kemudian kita ada official. Lanjut aja, lanjut. Oh iya Pak. Nah ini kelebihan dari the EBIT Plus-nya. Lanjut. Nah ini untuk supply chain manajemennya dari produk, supplier, manufaktur, gudang logistik, kemudian berakhir di customer. Oke, lanjut. Nah ini alur proses customer, ini cara order. Videonya? Thank you. Video apa Pak? Loh, nggak pakai video? Itu tadi ada TikToknya. Ini belum Pak TikToknya, belum saya bikin Pak. Lah, kok belum dibikin? Video kemarin marketing? Video itu cuman, kayaknya kurang itu saya Pak, video marketing. Video marketing itu meliputi TikTok dan YouTube ya. Oh iya Pak, nanti saya tambahkan. Nanti ditambahkan aja Mbak Tika. Nah, thank you. Mungkin seperti itu dari kami kelompok 2 yang membahas mengenai the EBIT plan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus yang panjang buat Mbak Tika dan Chris ya. Oke, luar biasa. Sudah presentasi tentang bisnis, apa ini? Retail ya? EBIT plan ini bibit Pak, bibit tanaman. Maksudnya bidang bisnisnya apa? Retail kah? Reseller? Retail, iya retail. Retail, oke. Oke, sudah bagus ya. Cuman tadi yang kurang satu video marketing ya. Video marketing itu bisa kalian bikin lewat TikTok juga boleh kok. Kalian bikin kata-kata atau video copywriting itu enggak apa-apa. Jadi diupload di YouTube di TikToknya, kemudian link TikToknya dimasukkan di presentasi ini enggak apa-apa, nanti biar saya lihat sendiri. Untuk BMC bagus ya, bisnis model canvas-nya. Saya rasa Mbak Tika sama Chris sudah membuat BMC yang bagus, sama VPC-nya tadi juga sudah bagus. Terus sales funnel-nya juga mulai dari awareness sampai retention-nya, kemudian copywriting juga sudah oke. Kemudian CRM tadi juga sudah saya lihat ya, meskipun sepintas, sama supply chain-nya juga. Oke. Pak. Oke, terima kasih Mbak Tika dan Chris Latarkusumo. Mbak Tika ini berapa? 012 sama Chris 006. Oke, good. Berikutnya siapa? Saya, Pak.